Pernahkah kawan terpikirkan tentang perubahan? Pernahkah kawan terpikirkan tentang keadilan? Berjuanglah atas nama kemanusiaan. Berjuanglah untuk Indonesiamu. Solidarity forever I see. Kesejahteraan takkan diberi. Solidarity forever I see. Bersama kita meraih mimpi. Janganlah kawan kau merasakan takut dan gentar. Yakinlah kawan kau berada di jalan yang benar. Berjuanglah atas nama kemanusiaan. Berjuanglah untuk Indonesiamu. Solidarity forever I see. Kesejahteraan takkan diberi. Jazakallah khairan katsira. SPMI itu buat saya itu adalah guru yang terbaik. Karena banyak hal-hal yang berdampak positif terhadap kehidupan kita. Salah satunya adalah kehidupan kepribadian kita terbentuk dari itu. Sumendo itu dulu berawal berangkatnya dari jihad kalau menurut saya, karena ada orang yang dizalimi, ada yang haknya yang tidak diberikan, ada yang haknya yang dirampas. Kebetulan itu adalah teman satu divisi pekerjaan, merasa dia dikucilkan dari perusahaan. Dia tidak merasa ada keadilan di perusahaan itu. Berangkat dari situ, saya sebenarnya tidak kaget. Apapun nanti hasilnya adalah itu karena Allah Ta'ala. Karena nyawa itu yang kami berangkatkan dari situ, itu bukan karena keegoisan, bukan karena oh saya harus memilih SPMI karena SPMI itu ini bla 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 bla. Awalnya adalah kami memilih SPMI itu bukan karena anarkis, karena zaman-zaman dulu sampai sekarang mungkin orang mengenal bahwa SPMI itu hobinya demo, metal, kan, beringas, keras, frontal. Tapi di sana itu adalah Hati Tajun. itu adalah forum yang bisa menjadikan kita lebih dewasa, bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita hidup di dunia ini tidak bermanfaat untuk siapapun, lebih mati aja. Ya, berawal dari situ karena saya tidak kaget apapun dampak dari pekerjaan, dampak dari lawan kita nanti itu adalah karena Allah Ta'ala. Nah itu yang kami perjuangkan dulu sama rekan-rekan kita yang 17 masuk masjid ini adalah orang-orang yang kuat, teguh, kukuh, walaupun ada namanya juga sifat satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tidak mungkin sama, saya itu begini, saya yang lainnya begitu kan. Ada merasa ada kehilangan, ada merasa ada keterbatasan, ada merasa kita apa namanya jadi banyak musuh, ya menjadi banyak musuh. Jadi berawal dari berangkatnya kita adalah menurut saya itu dari jihad karena membela kebenaran. Lillahi ta'ala, apapun kata orang, saya adalah orang yang tidak merugikan orang lain, bahkan
kita itu menuntut hak satu sama yang lain, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bukan kewajiban kita, mana adalah kewajiban yang harus kita penuhi, walaupun itu memang satu malam misalnya kerja ya harus begitu, bekerja yang itu menurut saya perjalanan Sunindo berdiri. Banyak orang bilang tadi disampaikan sama saudara kita, wah nggak bakalan berjaya. Nah, SPMI bisa masuk. Tapi saya berpikir kebenaran itu pada akhirnya akan indah. Nah, kalau kita mau berbuat sesuatu dengan lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan semua apa yang kita inginkan demi kebenaran di muka bumi ini. SPMI dulu kita kenal adalah orang-orangnya yang qanaah, fatonah, ya semuanya sifat-sifat yang benar, sifat-sifat yang kasih, sifat-sifat yang bertanggung jawab, sifat-sifat yang selalu memikirkan orang-orang yang memikirkan orang-orang yang kesusahan. Itu buat diri saya, SPMI itu adalah di hati saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan ada pengertian di masa kini ini pengertiannya berbeda-beda. SPMI itu bla bla bla, dan ada juga yang anarkis mengatasnamakan SPMI. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak tahu, yang mengerti awal SPMI. Purwakarta, alhamdulillah kami ditunjuk sebagai orang-orang yang terdamparkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini SPMI Purwakarta luar biasa. Salam buat teman-teman yang mau bergabung dengan SPMI. Jangan berpikir SPMI itu adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau bergabung dengan SPMI, ikutilah aturannya. Jadi tidak ada yang namanya bentrok di jalan. Saya ini anggota SPMI, banyak orang teman-teman saya tidak boleh, karena itu bukan jati diri SPMI. Teman-teman kita yang di Bandung, di Jakarta, dan di mana-mana semuanya sama. SPMI itu tidak ada yang anarkis, tidak ada yang frontal. Kalau tidak digesek, kalau digesek yang namanya manusia. Kalau kejepit, kalau dia juga bilang aduh, itu munafik. Namanya manusia, kalau misalkan ada ketiban dia bilang sakit, itu munafik. Itu pesan saya buat kita semua. Jaya terus SPMI, baik dimanapun, terutama di Purwakarta, di Jawa Barat. Sukses selalu. Terima kasih. Baik ya, terima kasih banget Mas Herman. Beliau yang luar biasa ya, tadi sampaikan, dan sekarang beliau juga bekerja di tempat lain, dan insya Allah ya selalu dihampiri keberkahan dengan puasa, karena prinsip hidup yang meninggal luar biasa. Dan sambil ini ada Kang Doni. Doni Sunda apa? Sunda asli ya. Sunda asli. Beliau ini dulu sama-sama kita perjuangan. Yang selebihnya kemarin kita nggak sempat ambil video, jadi di luar video oleh berempat aja. Ini boleh menyampaikan kesan-pesan ya, SPMI hari ini, terus pesan buat pengguna juga. Jangan lupa doain kita orang. Enggak, Kang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jarang ngomong seperti ini, cuman kalau untuk Pak Ade saya batuk. Biasanya khutbah dia. Jumat ya. Jadi sedikit flashback dulu lah pengalaman saya dulu di PT Sumihindo, karena biar dibilang apapun dahulu pertama kita belajar mencari nafkah di situ lah. Saya dulu orangnya memang waktu bekerja di bagian quality ya, cuman tetap jiwa ini saya sebagai pekerja tuh selalu merasa kurang puas. Akhirnya sering terjadi gesekan antara saya dan atasan, sehingga suka turun tuh dari atasan SP1, SP2. Saya nunggu SP3 nggak turun-turun. Itu. Saya udah butet pengen kembali lagi SP1 lagi begitu. Pada akhirnya
dari kebijakan dari atasan saya, akhirnya saya dimutasi dari quality assurance waktu itu ya ke bagian apa, kerjanya cuma motong apa vinyl tube itu ya, corrugate, cutting tube namanya, cutting tube. Waktu itu ternyata saya dipindahin dari quality sampai ke bagian bekerja seperti itu, cuman terima order ukuran berapa, potong, langsung kirim lagi ke bagian produksi, itu aja udah. Saya kira cuman saya yang seperti itu, ternyata itu tempat kumpulan rekan-rekan yang ya begitulah, sama-sama lah punya sifat seperti saya, terus ingin punya sesuatu terobosan baru. Saya baiknya tuh seperti apa sih gitu, cara kalau untuk saya keluar dari perusahaan ini seperti itu. Ternyata pada suatu ketika ada rekan yang katanya terkena kasus tentang melahirkan yang kurang ada dukungan dari dari perusahaan lah. Ada namanya Pak Andri waktu itu kalau nggak salah ya. Andrianto. Terus ada rekan saya yang tadi Pak Mulisin tuh bawa surat edaran supaya ditanda tangan bahwa setuju atau tidak kalau SMNI masuk di Sumihindo. Saya nggak mikir panjang, ini yang saya cari, saya tanda tangan langsung. Dan pada akhirnya mengikuti perkembangan seperti apa, ternyata memang ada support dari luar yang waktu itu di belakang kita memang tetanggaan PT Hino. Waktu itu saya tahu, mulai diperkenalkan ke teman-teman, ke semua orang yang masuk ke tanda tangan itu tuh, surat berantai lah ibaratnya gitu. Dan pada akhirnya kita emang dipanggil semua, yang mendandatangani itu dipanggil semua, ditanyakan, dan ada penawaran dari pihak manajemen gimana kalau saya dan rekan-rekan yang lain untuk tidak meneruskan ini dengan ada apa ya istilahnya kompensasinya gitu. Sebagian teman-teman ada yang ngambil kompensasi keluar, ibaratnya mundur dengan teratur. Tapi ada juga yang lain. Seperti apa ya? Bukan saya nggak butuh uang, cuman seperti saya tidak mau tanda tangan saya itu percuma. Jadi nggak ngerti apa-apa gitu. Yang ditanda tangan saya itu apa tujuannya? Akhirnya saya memilih seperti yang lain, katanya menempuh jalur hukum gitu. Akhirnya ya saya ikuti. Ternyata kesananya kita tuh semua yang tidak mau mundur secara teratur dengan kompensasi yang ditawarkan, akhirnya rekan-rekan itu mendapat apa ya istilahnya, hukuman atau ada perusahaan tuh di skorsing gitu. Kita tanda tangan semua skorsing, ya memang tidak menghilangkan gaji pokok, cuman kita nggak ada di produksi, nggak melakukan pekerjaan lagi. Akhirnya kita di luar land, di luar perusahaan bahkan gitu kan. Pada akhirnya waktu itu kebetulan saya ada yang nawarin kerja waktu itu. Jadi saya tuh berada di status skorsing. Terus ada yang menawarkan kerja, saya sempat kerja, cuman dapat sebulan. Waktu itu ada perusahaan distributor, sekarang juga masih berdiri. Saya ditawari, saya ngambil kendaraan untuk jadi seorang salesman, tapi nggak lama, cuman 1 bulan. Saya kembali ke rekan-rekan itu, ternyata sudah berdiri tenda waktu itu depan perusahaan. Depan perusahaan saya sempat sebulan waktu itu. Waktu itu saya berpikir, karena pemasukan yang saya dapat itu juga minus sebenarnya, karena cuma dapat gaji pokok aja waktu itu. Akhirnya saya berpikir, pas jatuhnya seperti hari ini nih, dia waktu itu bulan Ramadan. Akhirnya saya ada ide bikin apa, semacam gorengan, terus es campur kayak gini. Yang saya pinjam kendaraan ini nih. Setiap saya mau ngambil barang jualan saya pinjam motor Pak Ade nih. Smash biru. Iya, waktu itu Smash biru waktu itu motornya dia. Mungkin waktu itu Pak Ade juga masih begini, ini apa-apaan sebenarnya. Belum ngerti apa-apa Pak Ade waktu itu. Cuman dia merasa
kita ada satu empati ke rekan-rekan gitu kan, karena mungkin ada ya saya juga nggak tahu yang muncul sekarang Pak Ade juga saya nggak tahu gitu. Akhirnya yang menjadi konsumennya rekan-rekan yang di dalam, rekan-rekan yang masih bekerja gitu. Jadi ada kekompakan supaya bisa membantu rekan-rekan yang diskorsing di tenda itu, dia punya usaha supaya dibeli itu sama rekan. Alhamdulillah berjalan gitu kan. Ibaratnya untuk mengganti lemburan yang nggak ada itu kan, diganti sama jualan saya waktu itu. Nah seiring berjalan ya banyak dari perusahaan lain datang ke tenda, sampai ke waktu itu Kapolsek, dari Kapolres seperti biasa ada datang untuk menyambangi kita, memberikan perhatian ke kita sebenarnya apa sih yang sehingga terjadinya ada tenda depan perusahaan itu. Semakin berjalan semakin paham gitu kan, akhirnya semakin paham sampai ada saya waktu itu pernah mengikuti training ternyata Mr. Greg yang didatangkan katanya pekerja, sama-sama pekerja, cuman dia domisili dari Amerika Serikat. Mr. Greg dia bekerja, dia tuh memberikan memberikan semacam training yang pas buat kita sebagai pekerja gitu. Dia diadakan di Hotel Situ Bulet ya, waktu kita biasa dapat uang saku, dapat makan segala macam plus ilmunya. Dia yang mengajarkan waktu itu untuk menghadapi perusahaan seperti ini kita harus melayangkan surat, mediasi segala macam lah yang sekarang yang sekarang dipakai sama teman-teman nih. Terus kita harus kalau melakukan aksi harus ada izin segala macam. Sehingga saya perhatikan kok ini saya baru tahu organisasi seperti ini ternyata ada memang ada ininya, ada scope untuk ada terorganisir lah. Dan pada akhirnya saya rasakan gitu kan, terus menjalani. Saya hampir waktu itu saya ingat di tenda itu 1 minggu sekali teman-teman ada yang dipanggil ke Polres untuk di BAP. Saya ingat waktu itu di BAP rekan-rekan. Iya, per satu minggu. Kasusnya setelah kita mengadakan aksi di depan pabrik kita sampai geser-geser ini pagar segala macam, bentrok, dari pihak perusahaan membuat laporan lah gitu, kita dipanggil gitu. Cuman kita punya ibaratnya punya rahasia dapur untuk sampai tidak kecomot gitu ibaratnya seperti itu. Alhamdulillah gitu, kita tenang, kita aman dan melanjutkan perjuangan terus menerus hingga berkembang. Cuman tidak cuman di Sumi Indo aja, perjuangan rekan-rekan itu tetap saya acungi jempol. Saya acungi jempol sehingga kita di tenda ini hanya sebagai penyemangat lah ibaratnya. Sementara rekan-rekan di luar belajar gitu kan. Terus sehingga berkembang. Alhamdulillah di Purwakarta udah berapa Pak? Nah, 5.000 anggota. Untuk perusahaannya berapa perusahaan? Ada sekitar 20 perusahaan. Alhamdulillah. Ya yang nggak saya menyangka tuh ini Pak Ade yang saya pinjemin motornya waktu itu alhamdulillah ternyata muncul gitu kan. Sampai ya dikatakan lah untuk di Jawa Barat ya inilah Pak Ade, sehingga semua orang bisa merasakan manfaatnya berorganisasi bagi seorang pekerja. Kita lebih tahu hak yang kita dapat, lebih tahu kewajiban yang harus diberikan sama perusahaan. Akhirnya kita balance kan, satu tempat kita bernaung bekerja saling membutuhkan juga. Nyaman. Iya, sama-sama kita nyaman sesuai aturan hukum yang berlaku yang berada di negara kita. Bagi rekan-rekan, teman-teman ya, untuk penutup lah, hikmah yang saya rasakan, silakanlah bagi siapa saja yang misalkan di luar Pulau Jawa atau yang di luar Kabupaten Purwakarta, Karawang, seperti apa SPMI berkembang. Alhamdulillah yang saya rasakan sampai ke urusan-urusan yang bukan urusan pekerja, ibaratnya seperti
yang tadi berderma seperti itu, ini ada ternyata ada terorganisir lah gitu untuk segala yang lebih baik untuk masyarakat sekitar, untuk fakir miskin, yatim piatu ada ternyata. Dari hasil apa? Dari hasil terkumpulnya dana dari rekan-rekan yang tergabung dalam organisasi SPMI untuk para pekerja. Jadi untuk rekan-rekan yang masih bekerja, yang niat untuk bekerja betul-betul dan ingin paham atau mengerti seperti apa berorganisasi, jangan ragu, lanjutkan, silakan kalian berorganisasi sebagai pekerja karena dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang dan aturan-aturan yang mendukung Anda sebagai pekerja. Ya, salah satunya SPMI inilah yang saya rasakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada rekan-rekan dan Pak Ade yang sekarang sangat membantu rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya di sini, ini pejuang-pejuang SPMI pada waktu dulu ya. Saya langsung ke titik perjuangan ya. Awal kita jatuhkan skorsing, kita benar-benar kelimpungan, bingung dari mana kita mendapatkan pendapatan lebih. Seperti biasanya kita mendapatkan lemburan, terus yang lainnya. Pada waktu itu semua keluarga, anak istri bertanya, apakah risikonya udah dipikirkan dengan adanya skorsing ini. Pada waktu itu kami yang ada di tenda udah merasa, wah ini perjuangan yang harus dilanjutkan untuk rekan-rekan kita yang di masa datang. Nah, penderitaan di tenda, kita memasang tenda di teriknya matahari, derasnya hujan, banjir, itu udah kami rasakan. Ular. Wah, itu segala macam, usiran security pada waktu itu, preman, sampai perusahaan menyewa preman untuk mengusir kami. Bahkan preman itu teman kami sendiri, satu kampung. Saya kebetulan ada di wilayah setempat. Preman yang disewa sama perusahaan itu teman kami. Di antaranya ada, cuman pada waktu itu mau bentrok gimana, nggak bentrok gimana. Nah, di sini satu sisi teman pekerja, satu sisi teman istilahnya sekampung ya. Nah, dari situ perjuangan terus sampai makan tiap hari apa adanya. Ada mie instan, ada yang cuma makan proma. Ya, karena kami untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu pada waktu itu masih bingung ya. Ini perjuangan tuh mau sampai mana? Nah, rekan-rekan yang sekarang udah dibilang lah, udah enakan lah gitu dari kami dulu. Ya, semoga dengan kalian ada di posisi sekarang, udah posisi masuk di Serikat SPMI, cobalah bertingkah yang baik, jangan terlalu anarkis. Kalau istilahnya ada namanya apa, demo-demo ya, nah, jangan terlalu arogan ya, karena semua harus dipikirkan akibatnya ya. Siapa yang menanggung akibatnya ya kita semua ya. Orang lain hanya bisa mungkin tersenyum ya. Nah, ledek ada banyak. Nah, ini nasib kami sekarang ya seperti ini. Alhamdulillah ini ada silaturahmi dari Bapak Ade, Bapak Munisin ada undangan ya di rumah Bapak Suherman nih. Alhamdulillah kebetulan ini bulan Ramadan ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dengan adanya undangan ini. Nah, dilanjutkan dengan perjuangan yang tadi, keluh kesah di tenda sampai adanya sidang ke Bandung, bolak-balik, belum ada yang dicari polisi untuk diadakan BAP tiap hari, tiap minggu ada ya. Bahkan sidang itu terlunta-lunta, terkadang kita masih bingung, ini kita bakal menang atau tidak. Nah, di situ kan berpikir mau sampai kapan perjuangan ini. Gerget pokoknya istilahnya.
Alhamdulillah, tapi dari rekan-rekan yang lain dari Bekasi, dari Bandung, dari ada istilahnya penyemangat, support lah, solidaritas. Alhamdulillah makanan sedikit banyaknya tidak kurang lah, selalu ada di tenda. Yang kami pada waktu itu tendanya masih dari bukan tenda terpal, alasnya dari palet, sebelumnya belum ada Pak, masih rumput gajah yang penuh cacing bawahnya. Itu coba kalian bayangkan pada waktu itu, seandainya kalian yang sekarang itu ada di posisi ini, Hujan langsung ya. hujan berdiri Semutnya bikin panas tiris itu kalau gitu. Sekadang makan itu makan yang ada aja, bikin istilahnya ayam setengah matang karena kami merasa lapar, buru-buru dimakan tuh. Bahkan ada rekan kami yang belum matang itu apa namanya tuh, tembolok udah dimakan. Kalau ingat siapa tuh? Kandi. Dia paling belakang makan. Ternyata disangkanya daging itu, ternyata temboloknya belum dibuka. Dimakan sama dia saking laparnya itu. Iya, tembolok entok ya. Ya, mungkin nggak banyak dari sayanya. Hanya pesan bagi rekan-rekan semua, kalau bekerja terutama di perusahaan yang sekarang PT Sumihindo, yang belum bergabung silahkan bergabung dengan catatan istilahnya atas dasar hati nurani kalian ya, bukan paksaan istilahnya takut, intimidasi segala macam, karena resiko semua tanggung kita sendiri ya. Nah, usahakan dengan bergabung dengan SPMI, perlu belajar dengan Bapak Ade Supiani dan rekan-rekan yang lain ya. Mungkin itu aja ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu ya. Ya. Baik Mas Nisin, Mas Herman, Kang Doni, Kang Tang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu. Dan buat kawan-kawan yang nonton hari ini juga ya, ini adalah teman-teman terbaik saya yang awalnya nggak kenal, kita dekat, kita saling mengerti di tenda lah ya. Saya ngalamin, walaupun saya supporting tapi hampir siang malam setiap hari buat jam 2, sehingga memang saya paham satu persatu. Dan bahkan kalau pas mereka libur Sabtu saya gila jaga, teman-teman yang tenda pulang saya gila jaga 2 malam ya.